Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subkelompok 4, kelompok KKN 72, ingin memaparkan hasil program kerja yang telah kami lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini, dengan topik yang kami angkat, yaitu edukasi dan pemasaran produk Rumah Magot RW 05, Kelurahan Pasir Endah melalui media sosial. Untuk anggota kelompoknya ada Muhammad Gausan, Taufik Hidayatullah, Chandrika Kumaratungga, Nadine Nurul Zahra, dan saya sendiri Asila Dia. Untuk analisis situasinya sendiri itu dikarenakan saat ini kita tengah menghadapi masalah besar terkait dengan krisis sampah di wilayah Bandung Raya yang semakin memprihatinkan setiap tahun. Sampah yang menumpuk menjadi isu yang sulit ditangani, terutama sampah organik yang jumlahnya terus meningkat. Salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ini adalah budidaya maggot, di mana maggot yang berasal dari larva BSF dapat mengolah sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi seperti pakan ternak organik. Untuk di Kelurahan Pasir Endah, khususnya di RW 05, terdapat sebuah inisiatif yang menarik yaitu Rumah Magot, di mana Rumah Magot ini berfokus pada budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik. Namun, meskipun potensi besar yang dimiliki, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan keterbatasan dalam pemasaran produk maggot. Disinilah peran teknologi dan media sosial menjadi sangat penting, karena di era digital ini media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai platform yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi dan pemasaran. Media sosial memberikan peluang besar untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik dan manfaat budidaya maggot. Lebih lagi, media sosial memberikan kesempatan bagi UMKM, termasuk Rumah Maggot RW 05, untuk mempromosikan produk mereka tanpa batasan geografis dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum mengoptimalkan potensi media sosial ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya maksimal dalam mengedukasi dan mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk pemasaran produk maggot, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandra. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait metode pelaksanaan dari kegiatan KKN kami. Kegiatan KKN kami ini tuh dia berupa edukasi dan pemasaran digital, di mana sasarannya ada dari masyarakat RW 05 Kelurahan Pasir Endah. Dan untuk fokus utama kami ada di pengelola rumah magot. Untuk tujuan dari kegiatan KKN kami, yang pertama ada meningkatkan pemahaman pengelolaan limbah organik, lalu yang kedua ada mengajarkan strategi pemasaran produk magot melalui media sosial, dan yang ketiga ada memperluas jangkauan pasar produk magot dan turunannya. Untuk materi edukasi yang telah kita sampaikan, yang pertama ada pengelolaan limbah organik, yang kedua ada sejarah dan peran rumah magot di RW 05, yang ketiga ada strategi pemasaran digital, dan yang keempat ada pemanfaatan limbah rumah tangga. Lalu selain materi edukasi, kami juga melakukan pendampingan pemasaran digital, di mana kegiatan yang kami lakukan ada observasi dan dokumentasi pengelolaan magot, lalu yang kedua ada produksi konten promosi berupa foto dan video, lalu ada publikasi di Instagram untuk meningkatkan engagement dan exposure, dan dari dampak dari kegiatan yang telah kami lakukan berpengaruh terhadap tiga aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, yaitu potensi peningkatan pendapatan dari produk magot. Lalu ada lingkungan, di mana terjadi pengurangan volume sampah organik. Dan yang ketiga ada sosial, di mana terjadi kolaborasi antara warga dalam pengelolaan sampah. Boleh di next. Berikut merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang telah kami lakukan. Boleh di next. Selanjutnya ini tahap pelaksanaan lagi yaitu dari tanggal 26 Januari sampai Selasa 4 Februari 2025. Lalu selanjutnya itu mengenai persiapan. Yang pertama kami diskusi awal untuk menentukan konsep utama kegiatan. Lalu pada diskusi awal kami juga membagi tugas secara spesifik. Setelah diskusi awal kami mengobservasi lapangan, tujuannya untuk mengunjungi rumah magot dan kami untuk izin dan memahami kondisi. Setelah itu kami mempelajari siklus magot. Kami juga mempelajari pemanen telur dan tahap penetasan magot. Selanjutnya yaitu pada tahap persiapan, kami juga melakukan koordinasi dengan DPL. Kami menyampaikan hasil observasi dan kami juga akan setelah menyampaikan kami menyusun rencana lanjutan. Setelah koordinasi, kami akan menyiapkan dokumentasi dan pemasaran, mengumpulkan footage untuk dokumentasi dan membuat akun media sosial untuk edukasi dan pemasaran. Dan yang terakhir mengenai persiapan yaitu kami menentukan strategi publikasi yaitu menyusun content planner agar publikasi lebih terarah dan kami juga merancang konten dengan feeds, materi edukatif dan elemen visual yang menarik. Oke, baik. Kemudian pada pelaksanaannya, kami berfokus pada edukasi dan pemasaran seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian pada edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat maggot dalam pengelolaan sampah organik, yang terdiri dari praktik langsung, yaitu observasi, pendataan, dan pengolahan sampah organik sebagai pakan maggot. Kemudian ada produksi dan dokumentasi di mana kami itu membuat
pupuk organik berbasis maggot dan melakukan publikasi dengan konten edukatif tentang peran maggot dalam pengolahan sampah organik. Kemudian yang ketiga ada materi edukasi tambahan, yaitu cara pembuatan ekoenzim, pentingnya pemilahan sampah, juga strategi bisnis dengan BMC yang berfokus pada pemasaran produk turunan maggot. Kemudian yang terakhir ada interaksi dan publikasi, di mana dalam menjalankan akun Instagram, kami melakukan sesi interaktif dengan pengelola rumah maggot, kemudian memanfaatkan media sosial untuk edukasi digital berupa story dan kuis untuk meningkatkan keterlibatan audiens dalam akun Instagram. Boleh dilanjut? Sebagai langkah keberlanjutan, akun media sosial yang telah kami buat telah dikelola secara mandiri oleh pengelola rumah maggot tidak hanya sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai media edukasi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Berikut merupakan tampilan akun Instagram @maggotfarmpl5 yang berisi berbagai konten edukatif serta dokumentasi kegiatan selama program berlangsung. Kemudian juga ada data jangkauan, interaksi, dan pengikut dari akun Instagram tersebut. Baik, berdasarkan hasil yang didapatkan dari Instagram, kegiatan ini berdampak positif dalam edukasi masyarakat mengenai budidaya maggot, pemilahan sampah, dan pemanfaatan ekoenzim. Lalu, untuk konten yang telah kami unggah, berhasil menjangkau 80,2% audiens dari non-followers akun. Kemudian tingkat interaksinya juga tinggi, yaitu 97,7% dari non-followers. Hal ini menunjukkan keberhasilan konten dalam menarik audiens baru. Lalu, strategi edukasi dan promosi melalui Instagram efektif dalam meningkatkan visibilitas dan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan. Next. Terdapat 3 saran dari kami. Yang pertama, sebaiknya lebih banyak melibatkan pihak rumah maggot RW05 dalam pembuatan konten planning dan pembuatan konten. Yang kedua, membuat konten yang lebih banyak berupa Reels daripada feeds atau story. Hal ini dikarenakan Reels itu menjangkau lebih banyak audiens. Yang ketiga, memakai aplikasi media sosial selain Instagram untuk menjangkau lebih banyak audiens. Dan juga melakukan kolaborasi dengan akun yang lebih terkenal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.